Kita akan ngomong tentang Kristen dan sumbangsinya terhadap pembentukan NKRI. Kita di dalam dunia Kristen, kita hanya cenderung mendapatkan khotbah pengarahan tentang khotbah-khotbah normatif untuk perilaku pribadi. Khotbah-khotbah bukan untuk pribadi tetapi bela negara, saya rasa jarang sekali kita dengar. Padahal banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan peran aktif dari umat Tuhan terhadap bela negara. Bahkan saya menggunakan bentuk eufemisme, sindiran. Di dalam ayat yang saya pakai untuk jadi topik khotbah itu dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bayangin, andai kata kita menjadi orang buangan, pihak yang tidak memiliki warga negara, dibuang sana, dibuang sini. Di tempat di mana kita berdiam, Tuhan memberikan instruksi. Kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang. Kita harus bekerja, berusaha, dan berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Apalagi kita hidup di negara kita, bukan sebagai orang buangan, tetapi sebagai pewarisah negeri ini. Indonesia itu rumah kita, itu tempat tinggal kita, bukan daerah di mana kita dibuang. Harusnya kita jauh lebih mengusahakan kesejahteraan, kita harus lebih lagi juga berdoa untuk kesejahteraan negara kita ini. Ayat-ayat bela negara ini banyak, tapi jarang diulas untuk fokus ke topik bela negara. Padahal banyak banget. Untuk mengenai masalah normatif, perilaku Kristiani, itu ayat-ayat untuk pembentukan karakter dan menunjukkan sifat-sifat karakter Kristus. Itu masalah pribadi person. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaimana tutur kata, sikap tindak lanjutnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang sering kita lupakan, masalah berbangsa dan bernegara, masalah bela negara, seringkali kurang digali. Padahal banyak sekali ayatnya kalau kita mau baca. Harap dibedakan ya. Di dalam Alkitab, ayat untuk pembentukan karakter building, ayat-ayat tentang normatif bagaimana sikap hati, tutur kata orang Kristen yang benar untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, itu akan beda ayatnya kalau kita ngomong tentang ayat-ayat yang bersinggungan tentang ayat-ayat bela negara. Perhatikan, di dalam Mazmur 62 ayat 12, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa itu dari Allah asalnya. Tidak ada pemimpin pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Itu atas seizin Allah. Apakah dia nanti memimpin dengan baik atau memimpin dengan bengis, itu urusan lain. Tuhan punya cara untuk menghadapi, membereskan pemimpin yang bengis, yang tidak baik. Tapi semua itu atas izin Allah. Tidak ada yang bisa jadi tanpa izin Allah. Kita harus taat sama pemerintah. Iya, dalam konteks tertentu ini wajib. Bahkan ayat tentang pemerintahan, Tuhan berfirman di dalam firman Tuhan di dalam Roma 13:14, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Hanya dalam skop negara dan politik, Tuhan memberi hak kepada negara pemerintah untuk melaksanakan ketertiban, keadilan, menyandang pedang. Ini untuk skop berbangsa dan bernegara, tapi bukan untuk masalah pribadi. Kalau saya disinggung orang, saya marah, saya bunuh orang. Tidak bisa seperti itu. Hak untuk menertibkan masyarakat, menegakkan hukum, dan membela wilayah kedaulatan negara, itu hak pemerintah.
Pemerintah adalah hamba Tuhan untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Oke, Roma 5 ayat berikutnya, Roma 13 ayat 5. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi kita wajib taat kepada pemerintah, itu karena Allah. Selama pemerintah tidak melakukan hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, atau memaksa kita untuk menyangkal iman, selama mereka melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, kita harus tunduk, taat, dan mendukung pemerintah. Tetapi kalau kita tinggal di dalam suatu pemerintah yang bengis terhadap orang Kristen, atau bahkan memaksa kita berpindah agama dengan kekerasan, itu beda lagi. Kita harus lebih taat sama Tuhan, cinta Tuhan, daripada mengikuti perintah pemerintah yang bengis semacam itu. Yesus memberikan jawaban yang sangat baik mengenai hubungan antara umat Tuhan, bagaimana sikapnya kepada Tuhan, dan bagaimana sikapnya kepada negara. Itu berbeda meskipun berdampingan. Suatu saat Tuhan Yesus pernah dicobai mengenai kewajiban apakah kita wajib membayar pajak kepada pemerintah atau tidak. Bukankah kita tidak di dalam undang-undang Yahudi kita tidak harus masuk ke bait Allah, harus membayar pajak. Nah, Yesus dipancing untuk diadu domba. Kalau Yesus mengatakan harus bayar, bisa digosipkan, dia antek-antek penindas Romawi, penjajah Romawi. Kalau Yesus mengatakan berdasarkan hukum Taurat, kita masuk bait Allah beribadah tidak perlu bayar pajak. Lah, dilaporkan. Yesus punya niat makar subversif. Nah, atas niat jahat dari orang yang mencobai Yesus, Yesus tidak menjawab ya saja atau tidak saja. Yesus suruh pancing ikan, di mulut ikan ada ikan, di mulut ikan ada uang, terus diminta, kasih ke sini uang itu. Gambar dan tulisan siapa di dalam ikan ini? Orang-orang jawab, uang itu ada gambar dan tulisan Yesus, tulisan Kaisar. Kemudian Yesus berkata dengan jawaban yang penuh hikmat, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban ini membungkam lawan-lawan Yesus yang ingin menjebak Yesus dengan sebuah kalimat, berikan kewajiban kepada Allah sebagaimana harus kita berikan, dan kita harus memberikan kewajiban kita kepada Kaisar, kepada pemerintah, sebagaimana kita harus memberikannya. Mengenai bela negara, kalau kita, Bapak Ibu ada yang Katolik, atau mungkin orang-orang Ortodoks, Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks itu punya banyak daftar orang-orang yang dikategorikan orang-orang kudus. Orang ini dikategorikan kudus karena dia rela mati menderita disiksa, mati syahid demi nama Yesus. Dia tidak mau menyangkal Yesus, tidak mau menyembah berhala-berhala, tetapi profesinya adalah tentara. Contoh, Santo Longinus. Ini adalah tentara Roma. Dia adalah tentara yang menikam lambungnya Yesus. Gereja Katolik, Gereja Ortodoks mencatat nama orang ini. Pada waktu Santo Longinus menikam tombak di lambungnya Yesus, keluarlah air dan darah. Menurut catatan bapak-bapak gereja tentang kehidupannya Santo Longinus, di saat air dan darah keluar dari lambungnya Yesus, air dan darah itu terpercik ke mukanya Santo Longinus. Nah, Santo Longinus itu matanya agak kabur, ada penglihatannya kurang baik. Begitu kena percikan air dan darah dari tikaman yang dia tusukkan ke lambungnya Yesus, matanya seketika kembali pulih seperti masih anak kecil. Jelas sekali matanya. Kemudian dia menyaksikan langit gelap, suasana gelap gulita, gempa bumi. Kemudian Santo Longinus kaget, siapakah orang ini? Sampai alam pun bergejolak,
di saat kematiannya. Santo Longinus setelah pemakaman Yesus, dia cari Petrus. Oleh Petrus di Injil dijelaskan, singkat cerita dia menjadi Kristen, dia disersi keluar dari dinas ketentaraan Roma, ikut menginjil dan memenangkan banyak orang. Nah, karena Longinus keluar dari dinas militer dan ikut menginjil dengan para rasul, hal itu dilaporkan kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus memanggil dia dan menghukum dia, disiksa, dan dia dibunuh, disuruh menyangkal iman, disuruh menyembah patung berhala. Longinus tidak mau, akhirnya dia disembelih. Begitu dia mati, setelah mengalami banyak siksaan, bahkan sampai dipotong kepalanya, dipenggal, tanpa mau menyangkal iman, kisahnya masuk di dalam buku-buku kuno gereja, namanya Synaxarion, yaitu kumpulan kematian para orang-orang Kristen di zaman dulu yang tabah, yang tidak mau menyangkal iman sampai mati syahid. Dan banyak sekali orang-orang yang jadi martir, disiksa dengan berbagai cara dan disembelih, dibunuh, yang mereka adalah tentara-tentara, bahkan perwira-perwira. Jadi mereka semua ini profesinya militer, tentara, membela negara. Tapi di saat dia disuruh menyangkal iman oleh pemimpin, mereka tidak mau menyangkal iman, disuruh menyembah berhala, tidak mau menyembah berhala, disiksa mereka diem, dibunuh pun rela. Sehingga begitu dia mati tanpa menyangkal iman, kisah hidupnya dan ketabahan imannya dicatat di dalam dokumen gereja kuno dari abad pertama dan dikategorikan contoh-contoh pahlawan iman yang bisa diteladani. Orang Kristen terlalu banyak martir ya. Di saat di zamannya Kristen masih satu dengan orang Israel, penindasan orang Yahudi di abad pertama itu begitu luar biasa sampai penulis sejarawan Yahudi Flavius, demikian juga sejarawan Kristen Bapak Gereja di abad keempat Eusebius mencatat, karena begitu kerasnya penindasan buat orang-orang Kristen di Yerusalem, maka berbondong-bondong orang Kristen keluar dari Yerusalem dan pergi mengungsi ke tempat lain untuk menghindari pembantaian dan pembunuhan. 300 tahun pertama, 3 abad sampai abad keempat, orang Kristen dibantai dengan berbagai cara oleh Romawi kafir, Romawi penyembah berhala. Baru berhenti tahun 318 di zamannya Kaisar Konstantinus. Ada yang ditikam tombak dari pantat sampai ke mulut, ada yang ditenggelamkan. Kalau saya baca buku-buku tentang kisah-kisah para martir, aneh-aneh. Cara membunuh orang Kristen di abad pertama sampai abad keempat itu sangat-sangat kreatif. Orang Kristen ada yang cara matinya itu dia ditelanjangi, diikat oleh kulit binatang, kemudian dilempar ke lapangan. Kemudian dibuka kandang-kandang berisi singa atau beruang yang sengaja tidak dikasih makan 2-3 hari. Begitu mereka keluar, mencium bau kulit binatang yang barusan dikuliti, yang dibungkuskan ke orang-orang Kristen, maka binatang-binatang buas yang lapar ini segera menerkam dan memakan orang Kristen setahap demi setahap. Di bahasa Jawanya dikeremus satu persatu. Terlalu banyak, sangat kreatif cara membunuh orang Kristen. Ini banyak. Termasuk di saat kebangkitan Islam, orang Islam memberikan aturan masuk Islam, kalau tidak masuk Islam harus bayar pajak. Pajak keamanan supaya kamu nggak diganggu, kamu aman. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, tapi tidak mau bayar pajak, maka kamu akan dibunuh. Nah, pembantaian dan kisah-kisah penindasan Islam sangat banyak sekali. Dan di zaman inilah banyak terjadi perpindahan agama orang Kristen ke Islam karena tidak tahan dengan penindasan. Tapi yang bertahan, kalau tidak lari ke Eropa, mereka menjadi martir. Mau aman, masuk Islam, tidak bayar pajak. Jadi kamu aman karena kamu sudah masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, kamu mau aman silakan, asal kamu bayar jizah. Bayar pajak keamanan, supaya kamu dan keluargamu aman.
Kalau kamu nggak bayar jizyah, pajak keamanan buat dirimu, kamu dan sisi keluargamu nggak akan aman di wilayah Muslim. Maka dengan mudah kamu akan dihabisi, dibunuh oleh orang yang tidak suka. Mengenai hal itu, saya tidak perlu, itu topik yang lain. Ini salah satu buku yang menceritakan bagaimana kehidupan penindasan yang dialami orang-orang Kristen di Timur Tengah selama abad ke-7 sampai abad ke-8, sampai abad ke-18. Kisah kemartiran dan penindasan orang Kristen silih berganti. Nah, sekarang mengenai bela negara. Bagaimana sikap kita terhadap penjajahan? Bagaimana kita harus menghadapi penjajah? Apakah melawan penjajah, melawan orang yang menindas itu boleh apa tidak boleh? Sangat boleh. Kalau kita melihat kejahatan dan kita membiarkan dan tidak bertindak apa-apa, itu malah berdosa. Ada ayat mengatakan, jikalau kamu tahu berbuat baik tetapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Untuk konteks aneksasi atau kooptasi, pencaplokan suatu wilayah, penindasan, penjajahan, ayat-ayat Alkitab terlalu banyak. Hakim-hakim dibangkitkan oleh Allah hanya untuk melawan penindas. Umat Allah mengalami aneksasi, kooptasi, dicaplok oleh bangsa asing karena mereka dosa murtad, tidak taat kepada Allah. Tetapi setelah mereka sadar dan minta ampun, Tuhan dengar doanya. Dan Tuhan bangkitkan banyak sekali pemimpin-pemimpin, banyak hakim-hakim, nabi-nabi, untuk memimpin umat Allah yang sudah bertobat, untuk mengusir penjajah yang diizinkan Allah. Gideon, Yefta, ini adalah orang-orang yang dibangkitkan Tuhan di saat penjajahan. Banyak sekali. Gideon itu bangsa Israel dijajah oleh Midian. Midian itu masih saudara sepupunya Israel. Israel itu anaknya Ishak. Bersaudara dengan Esau. Esau itu Bani Edom. Midian ini saudara sepupunya Ishak dan Ismail. Anaknya Ketura. Ini wilayah mereka, Bani Midian, itu di Israel bagian selatan agak ke kanan. Kalau di zaman sekarang itu kira-kira Yordania bagian selatan, itu Midian. Edom di utaranya Midian. Yordania tapi agak utara. Orang Israel dijajah oleh Midian. Tetapi di saat orang Israel bertobat, berseru, minta tolong kembali kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan Gideon untuk membebaskan umatnya dari penjajahan, dari penindasan bangsa lain. Ini firman Tuhan. Bahkan Tuhan menyertai Gideon, Tuhan lakukan mujizat, hanya dengan 300 orang, Gideon bisa mengusir puluhan ribu musuh. Sehingga orang Israel dibebaskan dari penindasan. Ini ada contoh-contohnya, tidak perlu saya baca, silakan baca sendiri di rumah. Hakim-hakim ayat 6 ayat 1-10 mengenai penindasan Bani Midian kepada orang Israel. Dan bagaimana Tuhan mendengar seruan orang Israel dan Tuhan mengirim pemimpin hakim untuk melakukan pembebasan. Jadi Tuhan tidak hanya peduli tentang masalah personal kita, masalah keluarga kita, masalah yang sedang dihadapi anak kita, istri kita, keturunan kita. Tapi Tuhan juga terlibat mengenai masalah negara dan bangsa yang kita tinggali. Ingat ya, Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk personal. Tuhan yang kita sembah, Tuhan juga untuk nation. Jadi kalau mengenai bela negara, menurut saya, itu suatu kewajiban untuk kita membela negara kita. Itu wajib. Tapi ingat ya, jangan campur adukan ketegasan dan wewenang negara untuk melaksanakan keadilan dan haknya untuk mengangkat pedang dengan masalah personal pribadi kita. Ini sangat-sangat beda. Kalau untuk masalah personal, kita harus mengasihi dan mengampuni. Ini beda sekali. Tapi untuk penegakan hukum dalam konteks bernegara, ayatnya pun juga beda. Oke, kita lanjut. Bangsa kita
berkali-kali dijajah oleh banyak bangsa. Dijajah Belanda, Jepang, maupun Inggris oleh sekutu. Yang menarik, ini provokasi yang diucapkan Soekarno, kita dijajah Belanda 350 tahun. Enggak. Indonesia tidak pernah dijajah Belanda selama itu. Yang dijajah Belanda 350 tahun itu mungkin Ambon, iya. Itu pun bukan penjajahan dalam pengertian penindasan, enggak. Belanda hanya minta monopoli dagang di Ambon untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Karena saya pernah baca suatu majalah di Lion Air, kenapa Belanda jauh-jauh dari Eropa hanya untuk beli pala dan cengkeh di Ambon. Logis enggak menurut kalian? Naik kapal layar penuh resiko, apalagi waktu itu tidak bisa lewat terusan Suez, mau tidak mau dari Eropa itu harus masuk lewat Afrika Barat sampai Tanjung Harapan Baik di Afrika Selatan, kemudian dia melalui Samudra Hindia ke India, baru ke Indonesia. Itu jauhnya minta ampun di zaman itu. Di Indonesia hanya untuk beli pala dan cengkeh. Coba bayangin. Ada kalau membayangkan harga pala dan cengkeh di zaman sekarang, Anda paling ketawa betapa gobloknya Belanda. Jauh-jauh ribuan kilometer hanya untuk beli pala dan cengkeh di Ambon. Bahkan minta monopoli perdagangan cengkeh dan pala. Kalau kita bayangkan menurut harga pala dan cengkeh di zaman sekarang, mungkin kita katakan Belanda ini orang yang paling bodoh. Tapi pada waktu saya naik pesawat Lion Air, saya baca buku-buku tentang kenapa Belanda menguasai Ambon untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan pala dan cengkeh. Karena harga pala di abad itu lebih mahal dari emas. Satu karung pala, menurut ulasan di majalah Lion Air itu, waktu saya baca di kapal terbang, satu karung pala itu setara di zaman sekarang, kita bisa beli apartemen mewah lux full perabotan dengan ongkos sewa selama 1 tahun, plus kita bisa penuhi apartemen kita dengan perabotan yang lux, makan minum dan hidup berfoya-foya selama 1 tahun. Karena pada waktu itu harga pala jauh lebih tinggi, lebih mahal dari emas. Oleh karena itu baru saya paham kenapa Belanda naik kapal layar yang resikonya besar kena badai dari Eropa turun ke Afrika Barat, turun ke Afrika Selatan, terus mengarungi Samudra Hindia sampai ke Indonesia, itu pun Indonesia yang bagian timur. Hanya gara-gara satu karung pala itu bisa menghidupi satu keluarga, beli satu apartemen mewah, beli full perabotan eksklusif, dan hidup berfoya-foya selama 1 tahun. Itu alasannya. Yang dijajah selain Ambon, yang lain tidak pernah dijajah 30 tahun, 350 tahun. Bahkan saya baca di penjajahan masuk ke Sumatera itu hanya tahun berapa ya? 1890 berapa lah. Kira-kira 50 tahun aja Belanda masuk ke Sumatera Utara. Jadi bukan seluruhnya, tapi ini bahasa provokasinya Soekarno untuk menimbulkan semangat perlawanan supaya bangsa ini ada sesuatu yang menjadi sasaran ya tuduhan supaya bangkit nasionalisme dan kita merdeka. Tapi sebenarnya nggak 350 tahun. Yang menarik setelah saya baca-baca sejarah, Belanda tidak pernah menjajah secara langsung. Saya langsung menjajah kamu enggak. Tapi Belanda selalu bekerja sama dengan penguasa-penguasa lokal untuk mendapatkan hak monopoli dagang. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat lokal pribumi itu menggunakan tangan-tangan raja-raja lokal. Belanda hanya tinggal kalau di Jawa itu di kota-kota besar Semarang, Surabaya, Batavia. Bagaimana hasil bumi di Malang, di Ponorogo, di Kediri bisa sampai Surabaya, itu bukan pakai tangan Belanda, tapi menggunakan penguasa-penguasa lokal yang tunduk, yang bekerja sama dengan Belanda untuk dikirimkan di kota-kota besar di mana Belanda ada. Kenapa raja-raja lokal
memberikan keleluasaan dan monopoli hasil bumi. Sebenarnya ini pun ya kalau saya buka di sini ya parah juga. Karena banyak penguasa lokal itu memanfaatkan Belanda untuk perang saudara terhadap lawan politiknya, supaya lawan politiknya kalah binasa dalam perang, sehingga mereka bisa naik tahta. Karena mereka naik tahta atas dukungan Belanda, maka Belanda diberi imbalan memperoleh hak monopoli atas hasil-hasil bumi. Jadi ya kalau kita bilang ya, banyak sekali raja pribumi dalam tanda kutip yang menjajah langsung rakyat-rakyat kita. Belanda itu hanya di belakang, yang di depan yang berhadapan langsung dengan rakyat itu penguasa-penguasa lokal kita. Hanya monopoli dagang. Yang menjajah langsung antara penjajah dengan rakyat kita langsung itu mungkin Jepang, ya. Romusa itu langsung instruksi Jepang kepada rakyat dan dia langsung menjajah bangsa kita secara langsung, tidak menggunakan penguasa lokal. Di dalam kisah babat dan sejarah, banyak suku-suku bangsa kita yang merelakan diri menjadi pasukan pribumi yang berperang untuk kepentingan Belanda. Madura itu paling banyak dipakai Belanda untuk berperang menaklukkan raja-raja lokal yang tidak tunduk untuk memberikan upeti atau dipakai untuk membantu suatu raja lokal untuk perebutan kekuasaan. Ambon dipakai Belanda untuk menyerang Batavia. Jadi ya sesama orang Nusantara dimanfaatkan Belanda untuk kepentingan Belanda. Kalau Anda mau baca bukunya sejarahnya Untung Suropati itu mantan budak yang dibeli dari Makassar, dibeli sama keluarga Mor, dia menjadi budak, akhirnya dia menjalin hubungan cinta dengan Susana Mor, anak tuannya, sampai Susana Mor hamil. Suropati ditangkap mau dibunuh, Suropati lari dan membuat suatu perlawanan. Yang memerangi Untung Suropati itu Bupati Ponorogo dan Bupati Kediri. Suropati didukung mendapat bantuan dari Bupati Malang. Tetapi yang lain, Bupati Ponorogo, Bupati Kediri, berperang nguber Suropati. Padahal Suropati itu bermusuhan, bermasalah dengan Belanda. Tapi yang melakukan pagar betis dan ngejar Suropati, itu orang-orang kita sendiri. Bapak Ibu baca buku sejarahnya Suropati. Nah, demikian juga tentang masalah kesadaran nasional kita. Kita dulu tidak ada yang namanya Republik Indonesia, itu tidak ada. Yang ada kita ini penuh dengan banyak kerajaan-kerajaan monarki. Kesadaran nasional itu baru muncul di saat orang-orang kita belajar di negeri Belanda dan membuat perhimpunan Indonesia. Dan kenapa Belanda memberikan politik etis? Oh ya, kita kan sudah lama menjajah Indonesia, sekian lama hasil buminya kita peras. Tidak etis kalau kita tidak memberikan sesuatu yang baik kepada orang Indonesia atas hak monopoli dagang selama ini. Nah, politik etis yang membuat banyak orang Indonesia disekolahkan di Belanda itu gara-gara surat menyuratnya Raden Kartini. Jadi Kartini masih umur 12 tahun, surat menyurat dengan orang Belanda, dan bahasanya suratnya Kartini di dalam bukunya dari gelap terbitlah terang, bahasanya itu sangat-sangat santun. Kalau kita baca, kita seakan-akan, wih, orang yang muda belia seperti Kartini 12 tahun, bahasanya bisa sangat-sangat bagus, pemikirannya bisa sangat-sangat dalam. Dan apa yang diceritakan oleh Kartini yang kecil itu, menggugah, disampaikan masalah ini ke parlemen Belanda. Terlalu lama kita menjajah dan kita tidak memberikan sebaliknya balas budi kepada orang Indonesia yang sudah kita peras. Akhirnya dibuat politik etis. Orang-orang Indonesia disekolahkan di negeri Belanda. Di saat itulah orang-orang Indonesia baru mengenai kehidupan kampus, kebebasan mimbar akademis,
baru mengenal tentang aturan politik dan segala macam hukum, baru muncullah kesadaran nasional. Dari situ mulailah muncul gerakan nasional. Mulai muncul Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda terus berkembang sampai akhirnya kemerdekaan. Nah, dari negara-negara monarki yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan raja-rajanya sendiri, dengan wilayah yang sudah berdaulat di masing-masing wilayah, sampai bisa melebur menjadi NKRI, itu ada sejarah yang jarang diungkapkan, yang ingin saya ungkapkan malam hari ini. Jenderal Gatot Nuryanto pernah mengatakan, Pancasila adalah pemberian umat Islam kepada bangsa Indonesia. Lulu. Jenderal Gatot ini mungkin demi ambisi politiknya mengambil hati orang Muslim, mengatakan Pancasila itu adalah belas kasihan, pemberian kebaikan orang Islam untuk Indonesia. Tidak seperti itu sejarahnya, kebalik. Jenderal Gatot Nuryanto mungkin dia kurang baca buku sejarah, kemungkinan ya, sampai dia mengucapkan suatu statement yang sama sekali keliru. Pancasila yang sekarang ini kita dengar itu bukan belas kasihan atau pemberian umat Islam. Bukan. Itu adalah bargaining, permintaan orang Kristen. Kalau kamu tidak hilangkan 7 kata, silakan kalian orang Islam merdekakan negaramu sendiri, wilayahmu sendiri, kami akan memerdekakan wilayah kami sendiri. Bahkan di dalam sejarah Indonesia, Islam radikal berkali-kali memberontak lebih banyak dari PKI. Ingat, yang paling banyak memberontak terhadap NKRI itu Islam-Islam radikal. PKI memberontak 2 kali, tahun 48 dan tahun 65. 2 kali saja memberontak. Pemberontakan Islam, wah banyak banget. Kartosuwiryo, 49. DITI Aceh, Daud Beruah. DITI Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, tahun 50. DITI di Makassar, Kahar Musakar memberontak. DITI Amir Fatah, Jawa Tengah, di Pekalongan. Bahkan yang terakhir yang sudah berdamai, Gerakan Aceh Merdeka, Hasan Tiro, tahun 76. Hasan Tiro yang tinggal di Swedia. 6 kali Islam radikal ingin memisahkan negara, atau setidaknya kalau mereka mampu, ingin menggantikan negara Pancasila menjadi negara Islam. Darul Islam itu artinya negara Islam. Bukan Tentara Nasional Indonesia, tapi Tentara Islam Indonesia. Islam memberontak 6 kali, ini sejarah. PKI itu 2 kali. Jadi Islam 3 kali lebih banyak memberontak terhadap tanah air dibandingkan dengan PKI. Tapi Islam yang 6 kali memberontak, 3 kali lebih banyak memberontak dibanding PKI. PKI yang dibesar-besarkan supaya orang tidak sadar tentang sejarah banyaknya pemberontakan-pemberontakan Islam radikal di tanah air. Nah, saudara lihat, pada waktu Indonesia mau merdeka, ada sejarah. Profesor Said Tapi almarhum mengatakan, Indonesia pewarisan negeri kita, negeri ini. Kita tidak indekos. Kita bukan anak tiri. Kita anak asli pewarisah negara ini. Mengenai proses pendirian negara ini, ada kasus yang mendebarkan tanggal 17 Agustus malam. Setelah 17 Agustus siang, Soekarno membacakan proklamasi di Pegangsaan Timur. 2 utusan dari Indonesia Timur dan 1 dari Bali datang ketemu dengan wakil Jepang untuk menyampaikan kepada Bung Hatta, tolong 7 kata mengenai kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pengikutnya dihapus. Tidak boleh ada 2 macam rule, tidak boleh ada 2 macam undang-undang, tidak boleh ada 2 macam perlakuan. Kalau kita mau melebur negara ini menjadi negara bersama, aturannya harus 1 untuk semua. Semua untuk 1. Kalau kalian tidak setuju
7 kata ini dihilangkan, silakan kalian merdekakan negaramu sendiri. Kami dengan negara-negara monarki di Indonesia Timur, kami akan merdeka sendiri-sendiri tanpa harus bergabung dan meleburkan wilayah dengan Anda. Silakan kalau mau terus. Kalau mau bergabung, hapus. Jadi saudara, Pancasila dari modelnya Piagam Jakarta sampai berubah menjadi Pancasila yang semacam ini, itu karena tuntutan dan ancaman berkiningnya orang Kristen dan orang Hindu. Samuel Latuharhari dari Saparua dan Samuel Ratulangi dari Manado dan Alex Latuharhari dari Saparua bersama perwakilan Hindu dari I Gusti Ketutpuja dari Bali datang. Kalau kalian mau mendirikan negara dengan pikiran aturan seperti ini, silakan dirikan negaramu. Kami akan memerdekakan wilayah kami, negara kami, kerajaan-kerajaan kami, tanpa bergabung dan meleburkan wilayah kami dengan kalian. Lah kok enak? Kerajaan-kerajaan monarki kami, raja-raja kami minta lebur menjadi satu dengan wilayah-wilayah kerajaan kalian, kemudian kalian membuat aturan yang diskriminasi. Ada 2 macam aturan. Untuk Islam seperti ini aturannya, untuk non-Islam seperti ini. Nggak mau. Tuntutan wakil-wakil Indonesia Timur dan dari Bali, I Gusti Ketutpuja, disampaikan oleh wakil dari Jepang kepada Bung Hatta. Malam itu Soekarno-Hatta menghadap kepada mbahnya Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari. Dia bilang, Kiai, kalau ini tidak dihapus, kita hanya bisa memerdekakan wilayah-wilayah yang sepakat dengan ini. Negara-negara di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang, yaitu Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Ambon, NTT, mereka akan mendirikan negaranya sendiri, tidak mau bergabung dengan kita. Akankah kita terpecah atau kita bersatu menjadi negara yang besar? Dalam waktu yang relatif singkat, Kiai Asy'ari setuju dengan permintaan desakannya umat Kristen. Ini bukan pemberian, ini desakan. Kalau you mau memerdekakan negara ini dengan konsepmu seperti itu, ada undang-undang untuk Islam sendiri, undang-undang untuk agama lain, ada diskriminasi. Merdekakan negaramu. Gila apa? Kerajaan monarki di Bali meleburkan wilayahnya dengan kalian, dan kalian bisa memperlakukan kami menjadi warga negara kelas 2. Nggak bisa seperti itu. Kiai Hasyim Asy'ari sadar, oke. Kalau gitu hapus saja, daripada ribut, daripada tidak terjadi persatuan. Termasuk ketuanya Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Gondokusumo, yang mana di dalam rapat BPUPKI berkali-kali, dialah yang paling banyak mengusulkan negara Indonesia harus menjadi negara yang berasaskan syariat Islam. Ketua Muhammadiyah kala itu Ki Bagus Hadi Gondokusumo 4 kali menyerukan negara kita, NKRI yang akan dibentuk nanti, harus menjadi negara Islam dengan penerapan syariat Islam. Malam itu rapat dalam waktu yang singkat, oke. 7 kata ini harus dicoret dengan beberapa koreksi yang lain. Nih, jadi itu bukan pemberian, bukan belas kasihan, bukan hadiah umat Islam kepada bangsa ini, bukan. Itu protes, itu tuntutan. Kalau you tidak mau, ya tidak masalah. Silakan kamu merdekakan negara Jawamu, silakan kamu memerdekakan negara Maduramu. Kami punya negara sendiri, kami punya wilayah sendiri, akan merdeka sendiri. Lah apa kamu kira hanya kamu tok yang berhak berjuang menolak penjajahan? Hanya kamu saja yang bisa punya hak untuk memerdekakan dirimu. Ya, kalau kamu nggak mau bergabung, ya tidak masalah. Kita merdeka sendiri. Nih, jadi itu 17 Agustus malam, itu detik-detik yang sangat kritis. Karena kalau tidak ada kesepakatan, mereka menuruti desakannya orang Kristen dan orang Hindu, maka tidak akan pernah ada negara Republik NKRI. Sebelum 17 Agustus dan 18 Agustus, tidak pernah ada yang namanya negara Republik Kesatuan Indonesia.
Semua adalah negara-negara monarki dengan raja-rajanya sendiri, dengan wilayah-wilayah yang berdaulatnya sendiri. Tidak ada negara gabungan. Makanya dibilang, Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Kenapa? Ya karena kita baru lahir detik itu. Setelah ada kesepakatan tentang Pancasila atas desakan orang-orang Kristen dan tokoh-tokoh Hindu, baru sepakat, maka baru lahir. Andai kata tidak ada kata sepakat, kita tidak pernah lahir. NKRI akan miskram, akan keguguran. Tidak ada negara NKRI seperti gambar yang ada di depan mata kita ini semua. Wilayah bekas daerah jajahan Angkatan Laut Jepang, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Ambon, Sangkerta Laut akan merdeka sendiri-sendiri. Apakah mereka menjadi satu bangsa? Saya tidak tahu. Atau mereka akan memerdekakan wilayah kerajaan monarki sendiri-sendiri? Kita nggak tahu. Yang jelas mereka akan bergabung. Kalau tidak ada kesepakatan, desakan itu tidak diterima. Ingat ya, itu bukan pemberian. Kita bukan orang miskin yang menerima belas kasihan uang receh. Tidak seperti itu. Makanya saya bilang, Jenderal Gatot Nuryanto, Anda salah ngomong, pernyataanmu keliru, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Sebelum Indonesia ada, negara-negara monarki sudah eksis dan sudah melakukan kerjasama dengan Belanda masing-masing. Saya ini suka penggemar koleksi dokumen ya. Saya beli ini di Loaan tentang notulensi risalah sidang BPUPKI. Gimana jalannya sidang, gimana diskusi, dan yang mereka rapatkan waktu itu, notulensinya saya punya. Ya kita lihat datanya ya. Di dalam catatan notulensi BPUPKI, ada yang dicoret. Misalnya pasal 6 alinea 1. Presiden Indonesia ialah orang Indonesia asli. Kalimat sebelumnya, pendeta Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Yang beragama Islam dicoret. Oleh karena penetapan yang beragama Islam, penetapan yang bagian kedua ini, agak menyinggung perasaan pun juga tidak berguna. Di dalam sidang itu, dia mengatakan, oleh karena mungkin dengan adanya orang Islam di Indonesia yang jumlahnya populasinya 95%, jumlah populasinya 95%, dengan sendiri barangkali orang Islam yang akan menjadi presiden. Jadi lebih baik ini dibuang daripada jadi masalah. Ini desakan. Intinya secara hukum, siapapun orang Indonesia asli, apapun agamanya bisa jadi presiden. Ini pun dicoret karena ada yang tersinggung. Kok enak kamu minta kami meleburkan wilayah-wilayah monarki kami, kerajaan kami dengan kerajaan kalian. Setelah kami meleburkan kerajaan kami dengan kerajaanmu, yang berhak memimpin negara ini adalah orang-orang seagama dengan kamu, Islam tok. Lah kok enak? Kalau kayak gini caranya nggak usah bergabung. Gila apa? Tanpa aku bergabung dengan kamu nggak ada masalah kok. Aku bisa memerdekakan negaraku sendiri, wilayahku sendiri, akan pilih pemimpinku sendiri, daripada aku menggabungkan negaraku dengan negaramu, tetapi kami menjadi kambing second level, warga negara kelas 2. Ini contoh ya. Sekalipun pada waktu itu ada penghilangan bahwa Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam dicoret, ini tetap ada tragedi. Contohnya Amir Syarifuddin. Mungkin tidak semua orang tahu Amir Syarifuddin ini orang Batak dari Tapanuli Selatan, warga Harahap. Ini orang Kristen ini. Ini bukan orang Muslim. Amir Syarifuddin Harahap ini saudaranya Gunung Mulia. Gunung Mulia itu nama orang Batak, bapaknya Gunung Tua. Amir Syarifuddin dulu Islam, masuk menjadi Kristen. Dan dia adalah satu-satunya orang Kristen yang memiliki jabatan puncak di negara ini. Dia adalah Perdana Menteri. Nama saudaranya Gunung Mulia, itu yang dijadikan nama penerbit buku Kristen dan toko-toko buku Kristen. Gunung Mulia itu nama orang. Saudaranya, saudara sepupunya,
Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri. Amir Syarifuddin pernah menjabat menteri di kabinet presidensial. Dia pernah menjabat menteri di kabinet Syahrir yang pertama. Dia menteri di kabinet Syahrir yang kedua. Dia menteri di kabinet Syahrir yang ketiga. Ini orang pintar, orang penting. Bahkan tahun 47 sampai tahun 48, meskipun singkat, dia terpilih menjadi Perdana Menteri. Bung Hatta, Bung Karno yamin tidak ada masalah. Negara ini dipimpin oleh Perdana Menteri Kristen, mantan Muslim, Amir Syarifuddin Harahap. Namun, partai-partai Islam merasa nggak suka. Mereka mendesak Soekarno. Masa negara mayoritas Islam dipimpin sama orang Kristen? Itu pun Kristen yang mantan Islam. Karena desakan-desakan partai Islam, Amir Syarifuddin yang diangkat tanggal 3 Juli, akhirnya atas keputusan Soekarno, dia diberhentikan menjadi Perdana Menteri tanggal 29 Januari. Minimal, sejarah mencatat, Amir Syarifuddin, orang Kristen, pernah jadi Perdana Menteri. Ini kisah yang mirip kayak terjadi di dalam BUMN Pertamina. Ada orang diturunkan dengan siasat politik karena agamanya itu Kristen. Saya tidak perlu sebut namanya, ya kalian semua tahu lah, ya kan. Sekarang orangnya dari Pertamina kok. Ini mirip kayak Amir Syarifuddin, tapi lebih parah dari Amir Syarifuddin. Anda bisa baca buku tentang tokoh-tokoh Kristen penggerak bangsa ini yang dilupakan. Itu tulisannya Gary Van Clinken. Ini buku yang sudah saya beli lama pada waktu saya sesaat setelah keluar dari kampus kuliah. Saya baca buku ini. Ini banyak sekali tokoh-tokoh Kristen yang menggerakkan negara ini sampai merdeka, tapi terlupakan. Ya contohnya itu Amir Syarifuddin. Banyak sekali orang yang saya tanya, kamu tahu nggak Amir Syarifuddin itu Kristen? Enggak, Islam namanya Amir kok. Dia itu Kristen. Di saat dia menjadi Kristen, ibunya sedih. Ibunya kirim surat ke Amir Syarifuddin Harahap. Tolong kamu masuk kembali lagi ke Islam. Kalau kamu nggak mau masuk kembali ke Islam, mamamu akan bunuh diri. Amir Syarifuddin bilang enggak. Aku sayang ibu, tapi aku nggak mau keluar dari Kristen. Aku tetap Kristen, tapi aku tetap sayang ibu. Ibunya ngancam, begitu mendengar jawabannya Amir Syarifuddin, dia tetap Kristen. Ibunya mati bunuh diri sungguhan. Jadi ibunya Amir Syarifuddin itu bunuh diri gara-gara Amir Syarifuddin kekeh, enggak, aku tetap percaya Yesus, aku sudah mendapatkan keselamatan dan ketenangan di dalam iman Kristen. Aku tidak benci ibu, aku menghormati, aku sayang mama, tapi aku tidak mau pindah agama. Ibunya bunuh diri gara-gara itu. Ini. Kemudian di bawahnya dikatakan di dalam risalah notulensi BPUPKI berhubungan dengan itu juga tentang presiden harus dari beragama Islam dihapus. Pasal 29 ini bersangkutan pula dengan preambul pasal 29 ayat 1. Preambulnya yang disepakati menjadi begini. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat yang di belakang itu, 7 kalimat yang di belakang itu di Piagam Jakarta itu, yang berbunyi dengan kewajiban dan lain-lain dicoret saja. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, segala suku, segala negara-negara monarki yang ada di Indonesia. Ini maha penting untuk bisa menyatukan negara-negara dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai dari Sangir Talaut sampai Rote. Kalau ini tidak disepakati, ya sudah selesai. Perang sendiri-sendiri. Ini ada notulensinya, ada catatan kakinya. Baca ini. Tanggal 17 malam, Muhammad Hatta kumpul dengan Wahid Hasim, mbahnya Gus Dur, rapat dengan Ki Bagus Hadikusumo, dengan Mr. Haji Teuku Muhammad Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, mengadakan rapat mendadak urgent menjelang rapat pertama PPKI tanggal 18 besok. Dalam waktu yang relatif singkat, disepakati untuk meniadakan 7 kata itu, dihapus semua. Yang berkenan dengan Islam,
demi persatuan dan kesatuan nasional, supaya bangsa kita ini, semua wilayah-wilayah negara-negara monarki ini mau meleburkan diri bersama menjadi satu bangsa yang besar. Apalagi oleh karena usul seperti itu, sampai 4 kali diajukan ke Ki Bagus Gondokusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini 4 kali mengusulkan syariat Islam, 4 kali selama sidang BPUPKI bulan Juli. Tapi Ki Bagus Hadikusumo begitu rapat 18 malam dengan Kiai Wahid Hasyim bisa memahami desakan orang Kristen. Kalau kayak gini ceritanya, jangan, hapus saja. Supaya semua mendapat aturan yang sama, satu bangsa untuk semua, satu undang-undang untuk semua, tidak ada yang merasa diataskan atau direndahkan. Satu untuk semua. Semua langsung aklamasi, oke. Saya terima desakan orang Kristen dan orang Hindu, saya sepakat mencoret semua 7 kata itu. Itu bukan pemberian, tapi desakan. Dan apa yang ada di dalam BPUPKI, saya juga tulis di dalam buku saya yang tadi sudah ditunjukkan sama Pak John Sitorus. Di bagian terakhir, di saat saya menolak penerapan syariat Islam, saya sama sekali menolak keras negara khilafah. Saya menolak ide-ide Islam radikal untuk merubah fondasi negara ini. Kisah tentang ini saya munculkan di bagian belakang. Kenapa saya sangat keras melawan Islam radikal yang ingin merubah dasar negara, yang ingin merubah Pancasila menjadi negara yang berdasarkan syariat Islam. Nih, Bung Hatta di dalam bukunya Memoir memberikan kesaksian. Aku mengatakan bahwa itu bukan diskriminasi. Bung Hatta memberikan penjelasan. 7 kata ini nggak diskriminasi. Sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Itu kan hanya aturan untuk orang-orang yang beragama Islam. Tidak ada diskriminasi. Waktu merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis dari Manado yang ikut serta dalam panitia 9 tidak ada keberatan apa-apa. Dan pada tanggal 22 Juni itu, Mr. A.A. Maramis ikut menandatangani Piagam Jakarta dengan 7 kalimat itu. Tapi opsi Jepang tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah kedudukan Kaigun. Kaigun itu daerah pendudukan Angkatan Laut Jepang. Mungkin waktu itu Mr. A.A. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu hanya untuk orang Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok daripada pokok. Sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian dari dasar pokok itu hanya mengikat sebagian rakyat Indonesia, sekalipun yang terbesar, itu dirasakan oleh golongan minoritas sebagai diskriminasi. Sebab itu, kalau diteruskan, kata Bung Hatta, kalau itu diteruskan juga, pembukaan yang menggandeng diskriminasi itu, maka golongan Protestan dan Katolik dari Indonesia Timur, dari wilayah pendudukan Angkatan Laut Jepang, suka berdiri di luar Republik Indonesia. Aku akan mendirikan negaraku sendiri, silakan Islam mendirikan wilayah negara Islam sendiri. Ini pengakuan Bung Hatta. Nih, di dalam bukunya Memoir. Jadi, itu bukan belas kasihan atau pemberian. Itu desakan. Mungkin secara populasi kita minoritas, tapi ingat, secara geopolitik, wilayah bekas jajahan Angkatan Laut Jepang, itu mayoritas di zaman itu. Bali, coba kita bayangkan. Bali, Nusa Tenggara, NTB, NTT, Sulawesi, Ambon, Kalimantan. Anda bayangkan geopolitiknya, meskipun populasinya masih mungkin besaran Islam. Tapi geopolitiknya, jika negara-negara di wilayah Angkatan Laut Jepang tidak menggabungkan diri, yang merdeka cuma sebagian Sumatera dan Jawa. Jawa pun saya nggak yakin seluruhnya akan mau menjadi negara Islam. Sangat kecil. Jadi jangan karena berdasarkan mayoritas populasi yang beragama Islam lebih banyak, yang Kristen sedikit atau non-Muslim sedikit, terus Anda merasa hebat begitu. Oh enggak.
geopolitik waktu itu yang non-muslim sangat-sangat besar dan sangat-sangat memiliki bargaining position yang sangat mahal. Oleh karena itu, Indonesia ini negara kesepakatan. Semua kelompok, semua suku, dan semua agama. Kalau kesepakatan itu tidak tercapai, kita tidak akan bisa lihat peta semacam ini. Sumatera pun mungkin sebagian Sumatera Utara tidak mau bergabung. Sulawesi terpecah-pecah dari beberapa negara. NTT sama NTB mungkin beda negara nanti. Kalimantan, kacau kan? Jadi, jangan merasa hebat. Itu karena andil orang Kristen memperjuangkan negara yang satu untuk semua, undang-undang yang satu untuk semua, tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Itu desakannya orang Kristen. Oleh karena itu, hanya dalam waktu yang singkat, sekalipun Muhammadiyah, Ki Bagus Hadi Wijoyo paling getol menginginkan pendirian negara Islam, dalam waktu relatif singkat, demi keutuhan negara yang seperti ini, mereka langsung menyepakati, Pak Sari langsung menyepakati, oke, kita harus menjadi satu negara yang adil untuk semua, menjadi negara yang besar. Tolak syariat Islam. Syariat lain selain syariat Pancasila tolak. Karena negara ini tidak seperti opini yang dibayangkan. Indonesia mayoritas Islam. Sudah selayaknya kita dipimpin oleh aturan undang-undang yang bernafaskan syariat Islam. Tidak seperti itu. Sekali sumpah proklamasi dirubah, Indonesia akan dengan cara seksama dan tempo sesingkat-singkatnya akan pecah semua. Karena sumpah persatuan diproklamasi kamu ingkari, itu bahaya. Oleh karena itu, orang Kristen ingat, atas jasa Samuel Ratulangi, wakil Kristen, dan Alex Latu Harhari, dan Ketut Puja dari Bali, negara ini bisa seperti ini. Pertahankan negara ini, tolak dengan tegas segala macam upaya kelompok makar subversif yang ingin memecah belah bangsa ini, yang hendak mengganti asas negara Pancasila menjadi asas syariat Islam. Tolak. Kita tidak ingin negara ini menjadi seperti ISIS, seperti Taliban di Afghanistan. Tidak. Indonesia punya sejarah yang berbeda. Menutup. Ingat saudara, kita bukan orang buangan, kita bukan orang jajahan yang dilempar ke sana, kelempar ke sini. Andaikan kita orang buangan pun, Tuhan menginstruksikan di dalam firman-Nya, kita wajib mengusahakan semaksimal mungkin kesejahteraan negara kita. Bahkan kita harus berdoa dengan tulus supaya Tuhan merahmati dan memberkati kota di mana Tuhan membuang kita. Kita bukan orang buangan. Andaikan kita buangan pun, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang. Apalagi kita tinggal diam, bernapas, makan, minum di negara kita sendiri. Kita harus lebih lagi mengusahakan kesejahteraan kota. Karena kita bukan orang buangan. Kristen bukan warga negara yang in the coast, warga negara kelas kedua, enggak. Kristen itu hanya agama. Agamaku berbeda dengan Islam. Tetapi aku pewaris sah negara ini. Dan kita wajib mempertahankan sumpah proklamasi. Karena bela negara itu wajib. Pisahkan antara aturan-aturan Kristen tentang masalah personal yang normatif, mengasihi, mengampuni, tidak boleh punya kepahitan di dalam hati, dengan ayat-ayat mengenai bela negara. Itu berbeda sama sekali. Kita pewaris yang sah. Bahkan Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya yang tadi kita nyanyikan, itu orang Katolik. Banyak polemikus Muslim mengatakan, oh tidak, Wage W.R. Supratman itu orang Islam. Buktinya pada waktu dia mati karena penyakit TBC yang akut di Surabaya, dia dimakamkan secara Islam. Bagaimana orang itu meninggal dan dimakamkan, itu tidak menentukan agamanya itu apa. Wage Rudolf Supratman itu tidak punya saudara, dia hidup sebatang kara di Surabaya, tidak ada sanak, tidak ada saudara. Kakak perempuannya itu menikah dengan orang Belanda, tinggal di Makassar. Kakaknya memberikan kesaksian, adik saya ini Kristen Katolik, kami sama-sama berjemaat di gereja Katolik. Dia di Surabaya sendirian pada waktu
Wage W.R. Supratman ditemukan mati di kamar kos-kosannya sendiri, tidak ada yang tahu siapa saudaranya, tidak tahu siapa keluarganya. Orang-orang kampung setempat yang mengenal W.R. Supratman memakamkan secara Islam. Jadi dia itu adalah orang Katolik karena pengakuan kakaknya. Dari kecil saya sama dia sama-sama ke gereja, dia Katolik kok. Dia bukan orang Muslim. Mana yang kita percaya? Pengakuan saudara kandungnya yang mengatakan saya tahu adik saya dari kecil sampai mati dia Kristen Katolik. Atau orang-orang yang tidak kenal keluarganya siapa, sanak saudaranya W.R. Supratman siapa, hanya berdasarkan catatan sejarah dia mati di kos-kosannya di Surabaya dan dimakamkan di Surabaya oleh orang-orang kampung sekitar kos-kosannya dengan cara Islam. Ya lebih percaya pernyataan keluarganya dong. Keluarganya yang lebih tahu agamanya W.R. Supratman. Jadi siapapun yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia sedang menyanyikan lagu kebangsaan buatannya orang Katolik. Terima kasih. Demikian khotbah renungan malam hari ini di hari kemerdekaan kita. Sebagai orang Kristen, kalau kita diminta untuk membela negara, itu wajib dan jangan tunda-tunda. Dan mengenai Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mau membeli buku-buku yang saya tulis, tadi ada sebagian orang yang sudah punya buku-buku yang saya tulis, Anda bisa menghubungi Tokopedia, ada promo. Kalau beli tanpa promo, buku yang besar itu, satu buku 160.000, karena bukunya besar dan ya, lumayan lah. Tapi ada program promo, buku-buku tentang dialog Tritunggal Gereja Timur dengan Islam di abad ke-7 sampai abad ke-14, plus Teknik-Teknik Apologetika Jilid 1 dan Teknik-Teknik Apologetika Jilid 2, 3 buku ini dengan harga promo cuma 180.000. Kalau cuma mau beli yang paket yang duet Apologetika, 2 buku 130.